Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan luar biasa, siap untuk menerima pembelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja otak kiri dan otak kanan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kecerdasan ganda, ini saling berkaitan. Jadi kita akan sedikit mengulas mengenai materi pada pertemuan yang lalu. Untuk itu, kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, dipersilahkan. Nah, kita akan mengingat kembali bahwa pada dasarnya setiap individu itu memiliki lebih dari satu jenis kecerdasan. Semua orang pintar, tapi pintarnya itu dikategorikan ke dalam 8 hal. Jadi sampean tidak boleh sekarang karena sudah tahu ilmunya, tidak boleh menyebutkan yang namanya pintar itu hanya pintar ini saja, tidak. Karena ada 8 jenis kecerdasan. Masing-masing kecerdasan ini dapat berkembang secara optimal ketika mendapatkan stimulus dari lingkungan, mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Nah, apa kaitannya dengan cara kerja otak kiri dan otak kanan? Kita simak pada slide berikutnya. Kita ke sini dulu, perhatikan bahwa sebagai makhluk yang terlahir istimewa, ketahuilah keistimewaan kalian dan gunakan untuk menjadi lebih baik di setiap hal dalam kehidupan. Dengan mengetahui fungsi dan cara kerja otak kiri dan otak kanan, ini akan membuat sampean bisa lebih optimal untuk menggunakannya. Dan sekali lagi saya ingatkan, fungsi otak kiri dan otak kanan itu pasti berbeda. Nah, saya ingin sampean memaknai ini sebagai cara pandangnya adalah setelah tahu fungsinya, oh otak kanan saya semacam ini fungsinya, otak kiri saya semacam ini fungsinya, sudah berfungsi sebagaimana mestinya kah? Kalau belum, bisa dioptimalkan kembali. Kalau sudah, bisa ditingkatkan. Apa saja fungsinya? Coba kita lihat pada slide berikutnya. Ini gambaran singkatnya. Jadi otak kiri itu berfungsi untuk hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, angka, analisa, logika, urutan, dan ingatan jangka pendek. Sedangkan otak kanan itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana kreativitas seseorang, konseptual, seni atau musik, gambar atau warna, bisa juga mengenai hal-hal 3 dimensi, imajinasi, dan ingatan jangka panjang. Jadi membedakannya mudah. Kalau untuk otak kanan itu yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin cenderung ke arah kreativitas. Yang sebelah kiri itu lebih cenderung ke logika analisa. Seperti itu. Saya pertegas kembali untuk fungsi otak kiri, jadi dia bertanggung jawab untuk mengatur kerja anggota tubuh bagian kiri. Nah, berikutnya dia juga bertanggung jawab untuk keterampilan angka, berhitung, mengurutkan, matematika ya. Yang ketiga, dia bertanggung jawab untuk menganalisa, berpikir, dan melakukan analisa atau kajian. Otak kiri juga berfungsi untuk hal-hal yang berkaitan dengan menulis. Nah, silakan diperhatikan. Jadi ketika sampai nanti berhadapan dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan angka, menganalisa dan menulis, itu yang difungsi maksimalkan adalah otak kirinya. Nah, untuk otak kanan, ini bertanggung jawab mengatur kerja tubuh bagian kanan. Nah, otak kanan ini juga dia berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap seseorang, jadi subjektivitas. Kalau otak kiri itu objektivitas. Berikutnya, otak kanan ini berhubungan dengan musik, seni, dan keterampilan. Sekali lagi saya ingatkan, bentuk 3 dimensi, kreativitas, dan juga imajinasi, intuisi, serta emosi. Saya harap ini juga akan lebih memudahkan sampean kalau ada mata pelajaran yang berhubungan dengan otak kanan, mengandalkan fungsi otak kanan. Suatu misal
kita bicara tentang sejarah pelajaran IPS, kita bicara tentang PJOK, kita bicara tentang SBK atau PKY. Nah, ini otak kanannya yang lebih dikedepankan. Adanya otak kiri dan otak kanan itu ada maksudnya. Setiap orang memiliki kecenderungan terhadap fungsi otaknya. Jadi kecenderungan tertentu ini maksudnya ada yang memang lebih dominan di otak kiri, ada juga yang di otak kanan. Oleh karena itu setiap orang akan memiliki kecenderungan untuk lebih menonjol dalam salah satu bidang. Kaitannya dengan yang kemarin kita bahas mengenai kecerdasan ganda ya, bahwa memang yang disebut dengan orang pintar itu tidak hanya di salah satu sisi itu saja. Jadi ada 8 jenis kecerdasan yang dipakai untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan seseorang itu berada di mana. Nah, otak di sini juga ya, ada yang memang lebih maju di otak kirinya, ada yang di otak kanannya. Karena fungsi otak bisa dilatih dan dimaksimalkan, maka yang terbaik adalah memiliki keseimbangan fungsi antara otak kanan dan otak kiri. Nah, ini yang saya maksudkan adalah sampean harus lebih bijak. Kalau sudah mengetahui bahwa lebih optimal di otak kiri, lakukan hal-hal yang memang memudahkan sampean. Yang suka dengan hitungan, yang otak kirinya lebih optimal, kembangkan dengan latihan-latihan yang berhubungan dengan sesuatu yang logical, matematis. Nah, untuk Ananda yang memang otak kanannya yang lebih cenderung menonjol, misalkan kreativitas dan lain sebagainya, harus lebih pede lagi, diasah lagi kemampuannya. Insya Allah itu nanti cara kerjanya sudah diatur sedemikian rupa. Allah itu menciptakan sangat sempurna sekali. Seseorang yang memiliki kecerdasan logikal matematika itu bisa dipastikan otak sebelah kirinya yang lebih optimal. Sebaliknya, seseorang yang otak kanannya lebih optimal, dia akan memiliki kecenderungan untuk hal-hal yang berhubungan dengan intuisi, kreativitas, dan bagaimana mengendalikan emosi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk ujung pertemuan, seperti biasa saya akan menyampaikan pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai mengenal profesi dan prospek karir. Tugas untuk pertemuan kali ini, yang pertama, tuliskan fungsi otak kiri dan otak kanan. Boleh sampean menduplikasi materi yang saya berikan. Yang kedua, ini untuk Ananda yang online, seperti biasa diupload melalui GCR, diingat tanggal maksimum pengumpulan. Yang ketiga, untuk Ananda yang offline, silahkan dituliskan di buku. Nah, ini perhatian untuk semuanya, buku BK dikumpulkan pada saat pelaksanaan UAS, ujian akhir semester nanti, baik yang online maupun yang offline. Saya pernah menjanjikan untuk memberikan penghargaan kepada yang memiliki catatan paling lengkap dan paling bagus. Ada kriteria-kriteria di sana. Nah, itu nanti karena kemarin tidak bisa dilakukan di tengah semester, akan saya berikan di akhir semester. Terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.